Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Komandan Chang sedang bertarung dengan Qian Liu. Komandan Chang layak menjadi powerhouse level 7, dan monster-monster ini sama sekali nggak bisa mengejar tindakan Komandan Chang. Tiba-tiba, Komandan Chang berhenti. Komandan Chang berhenti. Apakah dia menemukan sesuatu? Saat dia melihat ke atas, itu kamu. Seperti yang kita tahu, Great Obscenity ini adalah Qian Liu. Kapten Chang berkata, kamu berpura-pura menjadi dewa. Apa kau pikir bahwa dengan penampilanmu yang tampak megah, kamu dapat membuat orang memujamu? Aku telah melihat cukup banyak hal sepertimu. Beberapa monster akan dengan sengaja meniru beberapa gambar religius yang telah ada di bumi sejak zaman kuno, dan orang-orang memujanya. Di era ketika monster pertama kali muncul, trik semacam itu benar-benar membuat banyak orang berpikir bahwa itu benar-benar hukuman dari para dewa bagi dunia. Beberapa orang fanatik, apalagi melawan, bahkan rela mengulurkan leher untuk dibunuh di bawah sihir monster yang terlihat seperti manusia. Bukan manusia, hantu, dan bukan hantu. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa monster-monster ini bukanlah dewa, tetapi hanya tampak seperti dewa, dan sebenarnya adalah inti dari monster, manusia dengan cepat melepaskan diri dari pemujaan buta. Direktur Arthur berkata lewat telepon, Komandan Chang, harap berhati-hati. Sesuai dengan reaksi tingkat energi, berdiri di depanmu adalah Great Obscenity setelah reinkarnasi. Jangan tertipu oleh penampilannya yang feminim. Dia sekarang benar-benar monster dan musuh terbesar umat manusia. Iya, aku tahu. Aku nggak menyangka bahwa setelah hanya beberapa jam nggak melihatmu, kamu akan menjadi monster seperti sekarang ini. Apa kau menyesalinya? Iya, aku menyesal. Aku menyesal karena nggak membantaimu saat di kursi roda itu. Komandan Chang langsung bersiap-siap menyerang monster itu. Serangan pun dilancarkan. Serangan itu menembus kepala Qian Liu. Kepalanya pun hilang setengah. Orang yang di helikopter tampak terkesan. Wow, Komandan Chang layak menjadi powerhouse level 7. Dengan pukulan ini, monster itu nggak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dalam hati Komandan Chang, pukulan itu sama sekali nggak berpengaruh padanya. Hah, percuma saja. Kepala Qian Liu sepenuhnya terregenerasi. High speed regeneration. Reporter itu berkata, ini gila. Setengah dari wajahnya hilang. Tapi, kenapa dia belum mati? Bukankah dia hanya monster? Kalau serangan itu nggak berdampak, bagaimana dengan ini? Komandan Chang terus-terusan menyerang Qian Liu. Qian Liu berkata, apakah yang disebut sunlight dispelling the darkness hanya sebatas ini? Komandan Chang masih nggak percaya kalau serangannya sama sekali nggak berdampak. Dalam hati Komandan Chang, bahaya. Aku merasakan bahaya yang sangat besar. Kapten, hanya itu kecepatanmu? Hah? Dia lebih cepat dariku. Tiba-tiba, Qian Liu muncul di belakangnya. Dia berkata, kau hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Namun, kau ingin menghilangkan kegelapan. Sungguh lelucon. Orang-orang yang menunggumu untuk mengusir kegelapan, takut mereka akan mati secara nggak adil sebelum kamu melakukan apapun. Qian Liu pun berhasil mendaratkan satu serangan kepada Komandan Chang. Astaga, bagaimana ini mungkin? Dalam hati Komandan Chang, dia sebenarnya nggak bergerak cepat, tapi dia mengubah lokasi menggunakan tanaman. Direktur Arthur terus menyuruh Komandan Chang untuk mundur. Komandan Chang, cepat mundur. Kamu nggak bisa mengalahkannya. Selama semua bunga humanoid belum diberantas, dia nggak bisa dibunuh. Jadi nggak peduli berapa kali kamu menyerangnya, dia nggak akan mati. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa kau bunuh sendiri. Kita harus mengerahkan senjata skala besar untuk memusnahkan seluruh area ini. Komandan Chang membalas, dalam situasi saat ini, apa kau pikir aku masih bisa melarikan diri? Lalu Komandan Chang melepaskan jaketnya dan ditaruh ke tanah. Qian Liu berkata, sangat pintar. Kau mengetahui bahwa apapun yang kamu lakukan, semuanya nggak berguna. Gayamu saat ini, apakah ini yang kamu sebut trap animal? Tidak, ini aku hidup sampai mati. Lalu Komandan Chang mengeluarkan energi yang sangat kuat. Si reporter berkata, diketahui bahwa profesional elemen tidak kebal terhadap efek elemen. Jadi penggunaan elemen yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian. Apakah Komandan Chang bunuh diri dengan overload? Tidak, ini bukan
bukan bunuh diri yang berlebihan. Ini adalah pelepasan pamungkas dengan membakar kekuatan hidup untuk meningkatkan level. Komandan Chiang, apa kau gila? Ultimate Release itu menjaga kekuatan seluruh tubuh di ujung Extreme Overload untuk memaksimalkan kekuatan. Dengan kekuatan yang dilepaskan, level 7 bisa sama dengan level 8. Dalam hati Komandan Chiang, tinjunya sebenarnya lebih cepat dari kecepatan berpikirku. Tubuhku terus-menerus terinfeksi, tetapi petir terus membunuh infeksi tersebut. Rasanya seperti setiap bagian di kulit tubuhku terkoyak dan dipasang kembali. Itu adalah siklus rasa sakit yang gak pernah berakhir. Reporter itu tampak senang. Bagus, monster bencana alam itu dirusak oleh Komandan Chiang. Dia terlalu kuat. Apakah ini kekuatan komandan pasukan pertahanan kota? Monster itu terbunuh hanya dengan satu pukulan. Tidak, Great Obscenity gak terbunuh. Fluktuasi energi belum hilang dan puncaknya telah meningkat. Kekuatannya semakin kuat. Semuanya itu sama sekali bukan Great Obscenity. Direktur, apa maksudmu? Pernahkah kau mendengar legenda Yunani kuno sebelum zaman kegelapan? Ada raksasa bumi bernama Antaeus. Legenda mengatakan bahwa selama ia berdiri di bumi, ia tak terkalahkan dan dia dapat terus memperoleh kekuatan dari bumi. Great Obscenity yang bermutasi ini sebenarnya Antaeus. Puluhan ribu orang yang terasimilasi di kota Tahe adalah sumber kekuatannya. Jika kamu nggak melenyapkan semuanya, kamu juga nggak akan bisa melenyapkan Great Obscenity. Dia satu, tapi juga 10.000. Satu orang kaget melihat layar. Astaga, energinya meningkat dengan cepat. Itu telah mencapai tingkat siaga tertinggi alam rahasia. Sial, ini semua telah menjadi bencana alam tingkat 9 dan kekuatannya tumbuh terlalu cepat. Kota Tahe pasti akan musnah. Luar biasa. Ternyata manusia profesional bisa mencapai tingkat seperti itu dengan membakar diri mereka sendiri. Aku dulu juga pernah berhayal menjadi orang yang kuat seperti itu, menjelajahi dunia dengan pedang. Dengan kekuatan seperti ini, kenapa kau tidak menggunakannya untuk menghilangkan kegelapan yang kau bicarakan itu? Mengapa kau membiarkan begitu banyak orang yang tak bersalah tenggelam dalam kegelapan dan membiarkan mereka mati dalam kegelapan? Katakan padaku, kenapa? 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 Di sini kita melihat para prajurit yang membuat barrier. Aduh, aku nggak bisa menahannya lagi. Saat barrier itu hampir hancur, tiba-tiba para monster mundur. Mereka semua mundur. Apakah kita selamat? Aku pikir aku akan mati. Sabar. Enggak, ini masih belum selesai. Astaga, makhluk macam apa itu? Tiba-tiba, tanaman yang sangat besar muncul dan tanaman itu meledak. Ternyata, Qian Liu menjadi sangat besar. Komandan Chiang merespon, "Mengapa? Kamu bertanya kepadaku?" Itu karena di dunia sialan ini, kematian bukanlah hal yang baru. Dan tentu aja, nggak ada yang baru tentang menjadi hidup juga. Lalu Komandan Chiang menyerang Qian Liu. Qian Liu menahan dengan tangannya. Tapi secara perlahan, serangan Komandan Chiang tembus. Tangan Qian Liu mulai hancur. Hei, lihat, itu udah hancur semuanya. Komandan Chiang telah menghancurkan monster itu. Dengan kemenangan besar dan spektakuler seperti itu, Komandan Chiang menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa umat manusia memiliki keberanian untuk mematahkan semua teror. Hidup umat manusia, banzai! Satu orang berkata, "Aku telah memutuskannya. Aku akan jadi seorang profesional dalam pengendalian petir." Anak kecil itu berkata, "Ibu, paman itu sangat menakjubkan." Komandan Chiang terus menyerang Qian Liu, tapi akhirnya serangan itu berhasil dihentikan. Dan Komandan Chiang berada di telapak tangannya Qian Liu. Qian Liu berkata, "Kalau hidup dan mati bukanlah hal yang baru, terus kenapa kau gak pergi aja ke neraka bersama dunia sialan ini?" Komandan Chiang gak bisa menahannya, dan Qian Liu langsung menghancurkan tubuh Komandan Chiang. Komandan Chiang pun mati seketika. Sebutir telur melawan sebuah batu. Berpindah ke biro pemantauan, Direktur Arthur sadar energi Komandan Chiang telah menghilang. Semua orang yang melihat itu tampak gak percaya. "Udah, jangan menontonnya. Ibu, kenapa aku gak boleh menonton?" Kakek itu berubah menjadi kelopak bunga yang indah. Wanita yang di kiri berkata, "Itu berarti tempat itu udah berakhir kan?" Pria yang di kanan merespon, Aku nggak tahu. Mungkin masih akan ada bantuan yang datang." "Bagaimana dengan The Mask? Bukankah udah waktunya dia untuk keluar?" The Mask, dia telah mengundurkan diri sebagai pahlawan dan gak ada jejaknya selama 1 bulan. Hah? Kenapa? Terus, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini tanpa The Mask? Semua orang di kereta terdiam. Karena pertarungan itu di streaming online, jadi orang-orang berkomentar, "Apakah sudah berakhir?" Iya, sepertinya udah berakhir. Percaya aja pada pemerintah federal. Pemerintah federal pasti mengirim pahlawan dan profesional. Lalu apa? Butuh berapa lama untuk mereka tiba? Pada saat mereka tiba, seluruh kota pasti udah hancur. Dan berpindah ke blok, orang-orang juga berdiskusi. Satu orang berkata, "Di mana pemerintah federal? Karena parlemen kalian telah mengusir The Mask, maka kalian harus memikirkan jalan keluar dari situasi ini." Satu orang merespon, "Udah aku bilang, kalian tuh gak seharusnya memperlakukan The Mask seperti itu pada saat itu." Satu orang lagi merespon, "Orang-orang yang mengatakan bahwa The Mask harus pergi, kalian harus keluar untuk melihat konsekuensi jahat yang telah kalian timbulkan." Satu orang lagi berkata, "Mereka mengatakan bahwa tanpa The Mask, manusia akan dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Di mana orang-orang itu sekarang? Cepat, keluarlah kalian ke garis depan." Di mana The Mask? Pengumuman pun mulai sampai ke penjara. Bencana alam diduga monster tingkat tinggi telah
muncul di pusat kota. Harap semua personil untuk melakukan evakuasi darurat. Aku ulangi, monster tingkat tinggi telah muncul di pusat kota. Harap semua personil untuk melakukan evakuasi darurat. Penjaga yang di kiri berkata, bencana alam. Apa kau bercanda? Penjaga yang di kanan merespon, apa kamu yakin ini bukan latihan tempur? Di situ terlihat Xiao Cui sedang dalam sel. Presiden Heo marah. Dasar sekumpulan sampah, mereka cuma pandai berbicara. Tetapi ketika giliran mereka untuk berkorban, mereka semua takut mati. Mereka juga mengatakan bahwa kemampuan monster itu sangat mengerikan. Dan mereka harus menunggu 1,5 jam untuk mengumpulkan semua orang. Woi, 1,5 jam? Dalam 1,5 jam, seluruh kota Tahe pasti rata dengan tanah. Dasar pengecut, mereka semua hanyalah sekelompok pengecut yang serakah dan takut mati. Apakah mereka lupa akan kemuliaan umat manusia? Jika bukan karena pengorbanan mereka yang datang sebelum kita, umat manusia nggak akan berada di sini hari ini. Presiden, Anda seharusnya nggak memperlakukan The Mask dengan begitu kejam pada saat itu. Seorang lagi berkata, Ketua, jika nggak ingin kota Tahe hancur secara keseluruhan, sebenarnya ada rencana pamungkas, yaitu senjata nuklir. Asalkan menggunakan yang kecil aja, Anda bisa menghancurkan monster itu dengan mudah. Selain itu, nggak akan menimbulkan banyak radiasi nuklir ke daerah setempat setelahnya. Yang lain juga menanggapi, benar itu Ketua, kita harus menggunakan senjata nuklir. Meskipun penggunaan senjata nuklir akan mengorbankan sejumlah kecil orang, pada akhirnya dapat menyelamatkan sebagian besar orang. Ketua, segera setelah Anda setuju, kita bisa meratakan daerah itu sekarang. Itu benar Ketua. Ayo Ketua, lakukan aja. Orang-orang pasti akan menyanyikan pujian untukmu karena telah menyelamatkan sebuah kota. Orang-orang akan memujiku. Satu orang berkata, Ketua, di kota Tahe tampaknya telah terjadi perubahan. Ada sesuatu yang muncul. Apa itu? Apa itu para profesional yang kita kirimkan? Enggak, bukan. Mereka mengatakan itu tampak seperti makhluk humanoid, monster. Sekarang kita berpindah ke penjara eksklusif pasukan pertahanan kota. Di situ terlihat ada sebuah lubang besar. Para penjaga tampak ketakutan. Satu penjaga bertanya, apa yang terjadi? Di mana tahanannya? Dia melarikan diri. Kita berpindah lagi ke kota. Di sana terlihat semakin banyak humanoid. Komandan Chang, dia pergi. Tanaman-tanaman itu akan datang lagi. Enggak, aku nggak mau mati. Hei, jangan lari. Sekarang udah nggak ada tempat untuk lari. Satu orang itu nggak berlari dan malah pergi ke arah humanoid itu. Sial, aku akan bertarung dengan sekelompok kotoran ini. Serangan orang itu berhasil ditahan oleh humanoid dan orang itu langsung dilahap. Kapten, satu orang juga ikut kembali. Sial, aku akan bertarung juga denganmu. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang memotong para humanoid itu. Mereka berdua pun selamat. Kapten, kami diselamatkan. Orang yang mengendalikan helikopter itu berkata, duduklah dengan erat, aku akan naik lebih tinggi. Menara memberikan instruksi bahwa kita harus mundur. Sabar, tunggu dulu, ada bantuan datang. Di situ terlihat, ia bergerak dengan sangat cepat. Seorang berkata, apakah itu support dari federasi? Seorang menambahkan, aku tahu, federasi nggak akan menyerah pada kota manapun dengan mudah. Seorang juga berkata, sial, kenapa mereka nggak datang lebih awal? Jika lebih awal, Komandan Chang nggak harus mati. Itu dia, lihat, dia membunuhnya satu persatu. Dia adalah, saat dilihat, itu adalah Xiao Qiu dalam penampilan monster. Sistem memberitahukan bahwa Xiao Qiu mengambil jalur monster. Misi utama, 6 reinkarnasi obscenity. Deskripsi misi, monster tingkat bencana alam yang pernah dihancurkan muncul lagi. Dan bayangan kehancuran telah menyelimuti seluruh kota. Misi objektif, untuk menghilangkan bencana alam baru. Misi hadiah, inti dari Great Obscenity. Dalam hati Xiao Qiu, Great Obscenity yang hebat ini dibandingkan dengan kehidupan masa laluku, ini nggak sama persis. Great Obscenity asli melambangkan pembusukan dan kehancuran. Tapi kali ini, Great Obscenity melambangkan kehidupan. Ini adalah kehidupan hutan primeval. Kehidupan pohon-pohon tropis tumbuh bebas. Mereka nggak hanya tumbuh dengan ganas, tetapi mereka juga harus mengubah sesuatu di sekitar mereka menjadi teritori mereka sendiri. Terlepas dari apakah itu gunung, lautan, gurun, dan kota, semuanya berubah menjadi bentuk kehidupan yang sama dan tumbuh bersama. Nggak ada kesedihan, nggak ada rasa sakit. Semua kehidupan akan tenggelam ke dalam keadaan. Great Obscenity besar yang asli hanyalah kejahatan. Tapi kotoran yang besar baru ini adalah kejahatan pamungkas. Tapi nggak peduli apa itu, aku harus mendapatkan hati dari Great Obscenity yang hebat. Jadi, aku bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan binatang buas itu dari kehampaan di masa depan. Aku harus membunuhnya. Qian Liu berkata, sungguh hal yang menyakitkan hidup di dunia yang kotor ini. Bergabunglah denganku dan tunduk padaku sedikit demi sedikit dengan hatimu. Aku dapat merasakan bahwa aku bukan hanya aku lagi. Aku udah bersatu dengan bunga. Tiba-tiba Qian Liu tersadar. Sebuah kelompok besar di selatan telah menghilang. Hei, siapa itu? Di situ terlihat Xiao Qiu sedang memberantas semua tumbuhan dan humanoid yang ada. Aku nggak pernah berpikir bahwa itu adalah Qian Liu. Dalam hati Qian Liu, kenapa dia nggak berasimilasi? Nafasnya bukan manusia. Nggak. Bahkan, jika kau
monster, kau nggak bisa kebal terhadap lingkunganku. Hei, lepaskan aku! Terlihat Xiao Qiu naik ke tangannya dan mulai menyerang Qian Liu. Para tanaman humanoid mencoba untuk mengepung Xiao Qiu. Saat sudah dekat, para humanoid itu meledak. Dan ternyata, di belakang Xiao Qiu juga masih ada banyak humanoid. Mereka semua pun juga meledak. Tapi Xiao Qiu dengan cepat menghindari ledakan mereka semua. Reporter itu berkata, cepat, ini terlalu cepat. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan natural disaster nggak dapat menghadapi monster ini. Menonton pertempuran dengan kecepatan seperti itu membuat adrenalin semua orang terpompa dan detak jantung semakin cepat. Orang-orang yang menonton live itu tampak kaget. Salah seorang profesional berkata, monster, bagaimana bisa monster melakukan pertempuran seperti itu? Mungkinkah itu sebenarnya bukan monster, tapi profesional manusia yang terlihat seperti monster? Dalam pertarungan ini, setiap abu dan ledakan, dia menghindari kematian hanya dengan sehelai rambut. Itu semua sama sekali bukan keberuntungan, tapi emang kekuatan. Untuk menerobos penyumbatan secepat mungkin dan maju, monster berbentuk manusia ini sengaja menghindari tepi ledakan di garis kritis yang dapat membantunya menghemat waktu. Tapi itu sangat beresiko. Jika dia nggak berhati-hati, dia bisa mati. Kecepatan, ketangkasan, dan wawasan sangat dibutuhkan. Alasan mengapa manusia bisa melawan monster itu karena perbedaan kebijaksanaan dan keterampilan. Tetapi kecerdikan yang ditunjukkan oleh monster berbentuk manusia ini berada di luar jangkauan. Bahkan seorang profesional dari tingkat 9. Itu pasti manusia kan? Tapi armor yang dikenakan agak aneh. Jika suatu hari monster melebihi manusia, apa yang bisa kita lakukan? Xiao Qiu terus pergi ke arah Qian Liu, dan saat sudah dekat, dia mengaktifkan sayapnya dan langsung terbang ke arah muka Qian Liu. Orang-orang yang menonton berkomentar. Satu orang berkata, kenapa dia terbang? Jika bisa terbang lebih awal, apa gunanya menyembunyikan hal yang beresiko barusan? Profesional tadi berkata, brilian, ini nggak terduga. Dia seperti itu untuk mendekati kepalanya, dan saat sudah dekat, dia terbang nggak terduga. Aku nggak akan berani menggunakan penipuan semacam ini tanpa kepercayaan diri yang besar. Lalu Xiao Qiu menyerang kepala Qian Liu. Reporter itu berkata, dia berhasil membelah kepala monster itu. Lalu seketika, para tumbuhan humanoid itu berhenti. Mereka berhenti. Bunga humanoid di seluruh kota telah berhenti. Mereka nggak bergerak lagi. Apakah kita menang? Monster itu baru saja menghilangkan bencana alam. Satu bunga humanoid berkata, siapa kau? Yang lainnya ikutan, siapa kau? Qian Liu bertanya, siapa kau? Dan gagak berdarah. Kenapa itu di tanganmu? Xiao Qiu nggak menjawab apa-apa. Oh, ternyata kamu juga seorang monster. Kita nggak harus bertarung. Jika kita bersatu, kita akan memiliki banyak kekuatan melebihi semua makhluk di sana. Kita berdua bisa mengubah dunia yang busuk ini. Qian Liu menjulurkan sesuatu. Benda itu adalah The Core of Obscenity deskripsi item. Hanya mereka yang telah dikenali oleh Great Obscenity yang besar dapat menggunakan inti ini. Dan mereka akan menikmati kekuatan hidup yang kuat dari Great Obscenity. Dalam hati Xiao Qiu, ini benar-benar menarik. Dia memberiku hadiah terakhir dari misi secara langsung. Ini memang godaan besar. Qian Liu menambahkan, apa kau gak ingin menerobos dunia yang mati dan kotor ini? Ayo, bergabunglah dengan kami. Jika ada kegelapan di dunia yang tidak pernah ditiru, maka kita akan menghancurkan dunia bersamanya. Kami akan menghancurkan dunia bersama. Ayo, ciptakan dunia baru bersama kami. Aduh, suara puluhan ribu bunga humanoid berteriak pada saat yang sama. Begitu penuh kekuatan, sehingga aku merasa hatiku akan melompat keluar. Apakah bencana alam ini abadi? Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kedua monster ini sepertinya mengenal satu sama lain. Xiao Qiu nggak menjawab apa-apa. Dalam hatinya, melindungi umat manusia, bekerja sama dengan monster. Aku bahkan nggak tertarik sedikit pun dengan hal-hal seperti itu. Sebelum aku dilahirkan kembali, aku sudah muak dengan hal ini. Setelah dilahirkan kembali, hanya ada satu hal yang ingin aku lakukan: bunuh semua monster. Untuk tujuan ini, aku bahkan rela mengubah diriku menjadi monster atas belas kasihan sistem. Karena yang kubutuhkan sekarang adalah kekuatan. Kekuatan yang lebih kuat, yang bisa menandingi semua monster. Qian Liu berkata, gak ada jawaban. Aku tahu, kau hanya ingin mengakhiri bencana ini kan? Kalau gitu, mari kita buktikan. Apakah kau yang mengakhiriku, atau aku yang mengakhiri dunia kotor ini? Lalu mereka melanjutkan pertarungan itu, dan mulai melancarkan serangan satu sama lain. Di sini, Xiao Qiu tampak tertangkap, tapi posisinya sayap gargoyle tertutup. Lalu, Xiao Qiu menyalakan sayap gargoyle-nya. Qian Liu memakan Xiao Qiu, tetapi Xiao Qiu berhasil keluar. Dalam hati Xiao Qiu, aku membunuh setidaknya puluhan ribu monster raksasa di masa laluku. Alasan aku nggak bisa membunuhnya adalah karena aku belum menemukan tubuh aslinya. Jika tubuhnya nggak di otak, maka kemungkinan besar di... Xiao Qiu pun mulai menyerang ke arah badan Qian Liu, ke arah jantung. Dia terus menyerang dan memotong tubuhan yang ada. Sampai akhirnya, dia berhasil menemukan tubuh aslinya. Itu tempatnya. Xiao Qiu menyerang tubuh asli Qian Liu, dan pedangnya berhasil mengenai Qian Liu.
Shan Liu berkata, aku nggak berharap kau berhasil memecahkan batu dengan telur lagi. Dalam hati Xiao Qiu, aku nggak punya energi lagi. Apa yang harus aku lakukan? Shan Liu berkata, aku menyadari bahwa kau tampaknya lebih tampan daripada The Mask. Lalu Shan Liu menangkap Xiao Qiu. Dia berkata, santai aja, aku udah dibunuh olehmu. Aku hanya menggunakan energi yang tersisa untuk mendukung diriku sekarang. Apakah kita kalah? Kota Tahe akan hancur. Lalu orang-orang melihat ke langit. Ternyata sebuah bom nuklir dilepaskan. Astaga, itu bom nuklir. Tembakan besar di Federasi telah memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir untuk menyerang bencana alam. Apa yang telah kulakukan? Shan Liu berkata, mereka benar-benar gak punya hati ya. Memperlakukan bukan hanya monster, tapi seluruh kota ini sebagai sesuatu yang bisa dikorbankan. Paling enggak, sebelum aku mati, aku harus membuat semua orang melihat orang macam apa kelompok bajingan di Federasi yang menindas si Mask itu. Shan Liu menggunakan sisa kekuatannya untuk membuat pohon yang besar dan menabrakkan diri ke nuklir. Dan Xiao Qiu dilindungi oleh Shan Liu. Ledakan itu sangat besar, tapi untungnya bom nuklirnya berhasil dihentikan. Bomnya sudah dihentikan. Komandan Chang, kota Tahe telah diamankan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!